Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang kami hormati Ibu dosen Profesor Nurmayati, SMSI, rekan-rekan mahasiswa S2 Manajemen, terutama kelas B. Pada siang hari ini, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur yang kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas perkenannya sehingga boleh melakukan presentase pada saat ini. Pada saat ini akan saya mempresentasikan yaitu tentang perencanaan dan pengembangan SDM, khususnya bab 44, yaitu tentang konflik dalam perusahaan. Sebelumnya akan mengenalkan nama saya Prasaja, NIM G2 di 121045, kelas B S2 Manajemen. Untuk melihat waktu akan saya presentasikan presentasi pada saat ini. Jadi yang saya paparkan pada saat ini yaitu pada bab 44, yaitu tentang konflik dalam perusahaan. Berbagai pandangan konflik banyak diartikan sebagai pertentangan atau perselisihan. Seringkali konflik dinilai negatif dan merugikan. Padahal konflik adalah bagian proses sosial yang wajar dan tak mungkin dihindari. Atau penyebab munculnya konflik dalam organisasi ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu adanya komunikasi yang salah pengertian atau berkenaan dengan bahasa. Yang kedua itu struktur organisasi, adanya pertarungan kekuasaan antara divisi satu dengan divisi yang lain. Yang ketiga yaitu pribadi, adanya ketidaksesuaian tujuan atau nilai sosial pribadi sendiri. Sumber konflik dalam organisasi ada beberapa hal yang sumber terjadi masalahnya. Yang pertama, situasi yang tidak seimbang dengan tujuan yang diinginkan. Yang kedua yaitu terdapatnya sarana yang tidak seimbang. Ketiga yaitu terdapatnya persoalan status yang tidak selaras. Keempat itu terdapatnya persoalan status atau timbulnya perbedaan persepsi. Yang terakhir itu adanya perbedaan kepentingan. Potensi konflik dapat muncul berbarengan atau sendiri-sendiri. Ini terbagi dari beberapa hal. Yang pertama, lokasi konflik. Itu yang sering menjadi tempat konflik, yaitu ada 4 macam, yaitu konflik hierarki. Apa itu konflik hierarki? Konflik hierarki antara berbagai tingkatan organisasi, antara manajemen dengan pengawas, manajemen puncak dengan manajemen menengah. Kemudian konflik fungsional. Apa itu konflik fungsional? Konflik antara berbagai divisi fungsional organisasi, misalnya antara divisi produksi dengan pemasaran. Kemudian konflik lini staf, artinya konflik antara pejabat lini dan staf, misalnya antara personalia dan personal staf. Kemudian yang keempat yaitu konflik formal informal, konflik antara organisasi formal dan informal itu sendiri. Kemudian kita masuk ke peringkat konflik. Konflik pun terbagi ada beberapa peringkat atau tingkatan, yaitu tingkat terendah, tingkat menengah, dan tingkat tertinggi. Jadi tingkat itu konflik itu masih ada tingkatan yang rendah, artinya masih rendah, masih sedikit, masih kecil permasalahan itu. Mungkin menengah artinya sudah pada posisi yang lumayan, dan konflik tertinggi itu banyak sudah terjadi korban. Metode penanggulangan konflik ada 2 macam, yaitu pendekatan secara konvensional dan pendekatan konsensual. Bisa kita berbeda. Kita melihat perbandingan pendekatan konvensional dan konsensual. Itu ada sifatnya hasil berpartisipasi, gaya interaksi,
prosedur, cara pencapaian sasaran akhir, peran pihak lain, dan biaya. Pendekatan konvensional dengan pendekatan konsesional itu berbeda. Konvensional itu menang kalah, tapi kalau pendekatan konsesional itu hanya menang sendiri. Kemudian kalau pastinya dia memerintah, tapi kalau konsesional itu sukarela, jadi tidak ada paksaan. Kemudian gaya interaksinya tidak langsung, tetapi kalau konvensional itu langsung atau tatap muka atau face to face. Prosedurnya semuanya harus lewat prosedur, tetapi kalau pendekatan konvensional itu sesuai aturan prosedur atau SOP desain untuk masing-masing kasus. Tetapi cara penciptaan saran akhir pelaksanaan keputusan, kalau konvensional itu dengan pengadilan, tetapi kalau dari konsesional itu penerimaan secara sukarela dan dilaksanakan secara kesadaran. Kemudian peran dari pihak lain, kalau dari konvensional itu adalah wasit atau penengah, tapi kalau dari konsesional itu hanya bantuan dari penegakan. Kemudian biayanya, konvensional itu rendah, jangka pendek, tetapi potensi tinggi untuk jangka panjang. Tapi kalau pendekatan konvensional tinggi untuk jangka pendek, tetapi rendah untuk jangka panjang. Alternatif yang bisa ditempuh dalam rangka penyelesaian konflik, yang pertama yaitu negosiasi. Belajar masalah saling menguntungkan, masing-masing yang terlibat mencari hal untuk dipertukarkan sehingga dapat diintegrasi dalam perjanjian. Prinsip negosiasi. Negosiasi itu punya prinsip yang pertama, pisahkan orang dari masalah. Jadi kita pisahkan dulu permasalahan dan orang-orangnya itu sendiri, masalah-masalahnya. Kemudian pusatkan perhatian pada kepentingan, bukan pada posisi. Yang ketiga, hasilkan berbagai kemungkinan sebelum memutuskan apa yang dilakukan. Yang keempat itu tekankan bahwa hasil berdasarkan tujuan, sasaran yang ingin dicapai. Kemudian tiga, mediasi. Dalam term ini melibatkan pihak ketiga yang netral dengan peran yang pertama, mengadakan pertemuan untuk berdiskusi tentang isu pangkal perselisihan. Artinya sudah lebih awal dulu apa sih permasalahan yang terjadi. Kemudian membuat pesan dari pihak yang konflik. Jadi kita pihak ketiga itu membuat pesan dari pihak yang berkonflik apa sih permasalahannya itu sendiri, sehingga nantinya bisa diselesaikan dengan baik. Kemudian harus menambahkan kesadaran untuk mendekatan mereka berkonflik. Jadi kita harus mendekatkan pada keduanya agar dia sadar bahwa konflik itu akan merugikan diri kita sendiri, orang lain juga. Kemudian yang keempat itu mengusulkan adanya penyelesaian masalah. Jadi mediasi itu intinya itu mengusulkan adanya supaya permasalahan itu bisa diselesaikan. Kemudian konsolidasi. Alternatif ini ditempuh dengan berbagai fasilitas dan ada pihak tiga yang akan berperan. Yang pertama, menciptakan iklim kerja sama dan saling percaya. Jadi satu dan yang lainnya itu saling percaya, tidak saling menuduh. Kemudian dua, membetulkan persepsi supaya persepsi saya yang tidak menguntungkan itu jadikan menguntungkan atau tidak saling menuduh satu dan yang lainnya. Yang selanjutnya mengurangi kekhawatiran yang tidak rasional. Itu yang meningkatkan komunikasi, karena komunikasi itu bisa tercapai apabila kita punya komunikasi yang baik. Kemudian yang selanjutnya itu menjernihkan isu, ya, sampai isu-isu yang negatif menghancurkan permasalahan yang terjadi. Yang keempat, arbitrasi. Apa itu penyelesaian dengan pihak ketiga untuk mempengaruhi kekuasaan pihak yang berkonflik sehingga mau menyelesaikan konflik itu sendiri. Oleh sebab itu pihak ketiga harus yang pertama memperhatikan kasus untuk mencari bukti dan manfaat yang diinginkan. Jadi kita mencari kasus apa sih bukti-bukti yang kita punya. Kemudian mengidentifikasi permasalahan dan pola penyelesaian. Jadi kalau kita bisa menyelesaikan apa-apa saja kita susun terlebih dahulu sehingga permasalahan identifikasi dengan yang jelas, permasalahan pun dengan pola yang memudahkan kita dalam penyelesaian permasalahan itu sendiri. Yang ketiga, kompromi. Apa itu kompromi? Menyelesaikan konflik melalui kompromi yang perlu dipahami. Yaitu pertama, kompromi mempunyai konotasi negatif, mengorbankan suatu memang, tetapi kita harus lakukan demi permasalahan bisa terjadi. Kemauan untuk mengakomodasi, ya, akomodasikan perbedaan dengan pihak lain. Jadi kita bisa mengukur apa permasalahan dari pihak yang satunya. Kemudian keterbatasan yang terbaik bagi masing-masing pihak.
Terima kasih, saya kira itu yang bisa saya paparkan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Apabila ada suatu kata yang tidak berkenan, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.